Oke, Apakah sudah baik. terlihat, Kak Aisyah? Sudah, sudah. Oke, Oke, Kak. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nur Fadilah dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait health belief model. Eh, eh, untuk kelompok 7 sendiri beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Aisyah Nurafida, dan rekan saya, Kak Nafisa Askara Madani. Oke, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi. Yang pertama adalah pengertian health belief model. Teori ini merupakan teori perubahan perilaku kesehatan dan model psikologis yang digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan dengan berfokus pada persepsi dan kepercayaan individu terhadap suatu penyakit. Health belief model digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif untuk menjelaskan perilaku orang sakit. Digunakan dalam penelitian lintas disiplin seperti kedokteran, psikologi, perilaku sosial, dan gerontologi dari Berhimpong 2020. Oke, next, Kak. Sejarah dari health belief model ini dikembangkan tahun 1950-an untuk memahami mengapa orang tidak mengadopsi pencegahan penyakit. Model ini memprediksi perilaku kesehatan berdasarkan sikap dan keyakinan individu, dan kini digunakan untuk berbagai perilaku kesehatan termasuk HIV/AIDS, serta menjadi teori utama dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Handayani. Menurut Rosenstock 1966, tujuan awal pengembangan HBM adalah untuk memfokuskan peneliti yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memahami mengapa orang tidak mengambil tindakan pencegahan untuk promosi kesehatan. Oke, next, Kak. Untuk struktur health belief model sendiri ada 6. Yang pertama adalah perceived susceptibility atau persepsi kerentanan. Persepsi ini merupakan keyakinan individu tentang kemungkinan dirinya mengalami penyakit atau kondisi tertentu. Contohnya, misal apabila di sini ada perokok ya, mungkin masing-masing diri individu itu sudah mengetahui atau menyadari bahwa merokok itu memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru dibandingkan dengan non-perokok. Namun, meskipun demikian, tetap saja para perokok ini tetap melakukan kegiatan merokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain ada pengalaman pribadi atau keluarga dengan penyakit tersebut, atau juga informasi dan edukasi tentang penyakit, sumber informasi seperti media, dokter, atau teman. Untuk persepsi atau struktur yang kedua itu adalah persepsi perceived seriousness atau persepsi keparahan. Definisinya adalah keyakinan individu tentang seberapa serius atau berat dampak dari penyakit atau kondisi kesehatan tersebut. Contohnya misal, seseorang mungkin menganggap diabetes sebagai penyakit serius karena dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan ginjal, penglihatan, dan sistem saraf. Dari sini mungkin orang tersebut dipengaruhi oleh dampak fisik, emosional, dan sosial dari penyakit. Lalu juga tingkat kematian atau kecacatan yang terkait dengan penyakit, sehingga orang tersebut aware atau menyadari dampak dari adanya penyakit apa komplikasi, sorry, penyakit diabetes. Untuk yang selanjutnya juga pengalaman orang lain yang terkena penyakit tersebut. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi tentang penyakit tersebut. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada persepsi manfaat atau perceived benefits. Definisinya adalah keyakinan individu bahwa tindakan tertentu akan mengurangi resiko atau dampak penyakit. Contohnya di sini apabila ada
seseorang yang meyakini bahwa vaksinasi flu dapat mencegah infeksi dan komplikasi serius. Hal ini mungkin orang tersebut dipengaruhi oleh informasi tentang efektivitas tindakan pencegahan atau pengobatan. Ada juga pengalaman positif dari tindakan yang sudah dilaksanakan tindakan vaksinasi tersebut. Ada juga dukungan dari profesional kesehatan atau komunitas. Seperti itu. Lalu untuk yang keempat ada perceived barriers atau persepsi hambatan. Definisinya, persepsi ini merupakan persepsi individu tentang rintangan atau hambatan yang mungkin menghalangi mereka untuk mengambil tindakan kesehatan. Contohnya misal, seseorang memiliki rasa takut terhadap jarum suntik dapat menjadi hambatan untuk vaksinasi. Faktor yang mempengaruhi mungkin saja eh, biaya tindakan kesehatan ataupun aksesibilitas layanan kesehatan orang tersebut eh, kurang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan atau juga ketidaknyamanan atau rasa sakit yang terkait dengan tindakan penyuntikan atau vaksinasi tersebut. Lalu juga ada stigma sosial atau ketakutan akan diskriminasi. Untuk yang kelima ada call to action. Oh sorry, Per- yang kelima ada call to action atau petunjuk untuk bertindak. Maaf ya, ini saya ngacak. Petunjuk untuk bertindak. Definisinya adalah faktor eksternal atau internal yang memicu individu untuk mengambil tindakan kesehatan. Contohnya, misal ada pengingat dari dokter untuk melakukan screening kanker payudara atau kampanye media tentang pentingnya cuci tangan untuk mencegah penyakit. Faktor yang mempengaruhi dari call to action ini ada informasi dari media massa, ada juga rekomendasi dari profesional atau kesehatan. Lalu ada juga pengalaman pribadi atau observasi terhadap orang lain. Ini yang mungkin sering terjadi ya. Ada juga simptom atau tanda-tanda awal penyakit. Selanjutnya ada juga eh, self-efficacy. Self-efficacy. Ini mungkin masuknya. Self efficacy, Kak. Oh iya, sorry, sorry. Self-efficacy. Oke, yang terakhir ini ada self-efficacy kita tambahkan. Ini mungkin ini baru 5 ya yang di slide. Jadi kita tambahkan satu lagi self-efficacy atau efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri untuk berhasil melakukan tindakan kesehatan yang dianjurkan. Contohnya dari self-efficacy ini adalah seseorang individu mungkin merasa yakin dapat menjalani program diet dan olahraga untuk menurunkan berat badan. Faktor yang mempengaruhinya mungkin saja ada dari pengalaman sukses sebelumnya sudah melaksanakan diet dan berhasil, atau juga dari dukungan sosial karena proses diet ini tidak mungkin dia bisa survive sendiri tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu juga keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi memang untuk proses diet ini kan membutuhkan konsistensi dan juga tidak sembarangan kita melakukan diet dan eh, membutuhkan informasi atau ilmu yang lebih lebih spesifik untuk nantinya diet kita bisa berhasil seperti itu. Oke, next Kak. Untuk keterbatasan health belief model ini, mungkin yang pertama ada teori ini tidak mempertimbangkan sikap, keyakinan, dan norma sosial. Lalu, tidak memperhitungkan kebiasaan yang mempengaruhi keputusan kesehatan. Ada juga mengabaikan faktor non-kesehatan seperti penerimaan sosial. Lalu tidak mempertimbangkan pengaruh faktor lingkungan atau ekonomi. Dan yang terakhir, beranggapan isyarat untuk bertindak selalu efektif dan kesehatan adalah tujuan utama. Next. Ini masih lanjutan.
Oke, faktor help belief model ada beranggapan isyarat untuk bertindak selalu efektif dan kesehatan adalah tujuan utama. Lalu ada juga adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku. Lalu perilaku itu sendiri juga merupakan faktor dari help belief model. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Nafisa. Silakan. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Dilanjut dengan contoh penerapan Health Belief Model. Eh, ini kita ambil dari jurnal dari Bu Nur Fadilah dengan judul Hypothetical Model of Puberty and Character Education in Elementary School. Dari jurnal ini bertujuan mengembangkan model hipotesis tentang pubertas dan pendidikan karakter di sekolah dasar Indonesia menggunakan survei online dan pendekatan kualitatif berdasarkan health belief model. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar guru menganggap pengetahuan dan perilaku siswa bermasalah dengan dampak yang cukup serius. Manfaat yang dirasakan oleh siswa, sementara hambatan terkait pandangan guru dan fasilitas. Pendidikan pubertas mendukung penguatan pendidikan karakter yang meliput religi- religiusitas, nasionalisme, kemandirian, kerjasama, dan integritas. Diperlukan diperlukan penerapan pendidikan pubertas di sekolah dasar Indonesia. Lalu contoh yang kedua Ya. dari jurnal Ibu Nur Fadilah juga eh, dengan judul Puberty and Character Education Model in Primary School. Jurnal ini pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Namun, guru dan orang tua masih kesulitan menyampaikan informasi tentang kesehatan produksi dan seksualitas. Di jurnal ini mengembangkan model hipotesis mengenai pubertas dan pendidikan karakter untuk diterapkan di sekolah dasar Indonesia menggunakan survei online untuk guru dan pendekatan kualitatif berbasis health belief model. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan diskusi, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil hasil jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pengetahuan dan perilaku siswa bervariasi dengan dampak yang cukup serius. Manfaat yang dirasakan oleh siswa, sementara hambatan termasuk pandangan guru dan fasilitas. Pendidikan pubertas sejalan dengan penguatan pendidikan karakter dan sangat disarankan untuk diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Lalu dilanjut dengan contoh aplikasi Health Belief Model dalam program kesehatan. Ini kita ambil dari jurnal juga dengan judul Aplikasi Teori Health Belief Model dalam mengidentifikasi perilaku mencuci tangan pada murid sekolah dasar negeri kelas 6 di wilayah pesisir Kabupaten Belitung. Lalu di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan memiliki perilaku mencuci tangan pada tingkat sedang, meskipun didukung oleh faktor eksternal seperti kampanye mencuci tangan dan tersedianya fasilitas mencuci tangan di sekolah. Dari segi pengetahuan, mayoritas partisipan memiliki kepemahaman yang baik tentang cara mencuci tangan. Dengan pengetahuan ini menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku promosi kesehatan, di mana individu dengan pengetahuan tinggi tentang mencuci tangan cenderung melakukan praktik mencuci tangan yang tepat. Lalu dilanjut dengan kelebihan dan kekurangan health belief model. Yang pertama ada kelebihan health belief model. Kekuatan utama HBM itu terletak pada penggunaan konstruksi kesehatan yang disederhanakan yang memudahkan penerapan, implementasi, dan pengujiannya. Namun selama lebih dari 3 dekade, HBM telah memberikan kerangka teoritis yang berguna untuk mempelajari determinan kognitif dari berbagai perilaku. Health Belief Model juga telah menarik perhatian peneliti dan profesional kesehatan pada variabel yang menjadi prasyarat untuk perilaku kesehatan sehingga membentuk dasar bagi intervensi praktis dalam berbagai jenis perilaku. Untuk kekurangan Health Belief Model,
Terdapat dua kritik utama terhadap health belief model. Yang pertama, model ini tidak menjelaskan hubungan antar variabel secara eksplisit dan tidak memiliki aturan yang jelas untuk menggabungkan variabel. Meskipun demikian, hal ini memberikan fleksibilitas yang membuat health belief model mudah diterapkan pada berbagai perilaku dan kelompok populasi. Lalu kritik kedua adalah kemampuan prediktifnya yang terbatas karena meskipun variabel utama yaitu kerentanan, keparahan, manfaat, dan hambatan, seringkali menjadi prediktor signifikan perilaku kesehatan. Ukuran efeknya cenderung kecil, menunjukkan bahwa variabel lain yang belum mempertimbangkan dalam model ini. Dilanjut dengan kesimpulan dari presentasi kami, Flat-Blend Model adalah alat yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Dan model ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mempromosikan kesehatan. Lalu yang terakhir, penting untuk menggabungkan health belief model dengan teori perilaku lain yang lebih mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Lalu ini ada referensi yang kita pakai untuk membuat materi-materi yang kita buat untuk presentasi pada hari ini. Baik, selesai presentasi dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Kak Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Nafisa. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung raise hand atau open mic. Mungkin nggak ada yang nanya ini Kak Nafisa. Atau oh ada. Oke, Kak Ashifa. Oke, mungkin boleh langsung open mic aja untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 7 ya, terkait yang hub belief model, mau tanya Kak, apakah ada faktor sosial dan budaya yang diperhitungkan dalam pengaplikasian hub belief model ke masyarakat? Begitu Kak Aisyah. Oke. Terima kasih Kak Ashifa. Faktor sosial. Ini sambil aku catat di kolom Oh, chat oke. ya. Oke, kakak yang nyatet ya. Kita lanjut dulu mungkin ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Oke, lanjut ke Kak Jamel. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Aisyah dan Kak Nafisa ya. Izin bertanya nih terkait dengan presentasi. Jadi, eh, saya singkat HBM aja ya, biar lebih mudah. Apa contoh aplikasi HBM dalam program kesehatan di Indonesia? Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, contoh aplikasi HBM di program kesehatan di Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin bisa Kak Lili dulu. Oke, Aisyah mau nanya bagaimana sih caranya kita memastikan bahwa intervensi yang dirancang itu berdasarkan health belief model bisa efektif atau langkah-langkahnya gitu seperti apa? Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Cara kita memastikan bahwa intervensi yang dirancang berdasarkan HBM bisa efektif gitu, Kak. Oke, kita tampung 3 pertanyaan dulu kali ya, Kak. Bu Nur Fadilah, izin kami mohon waktunya untuk berdiskusi sebentar ya, Bu. Oke, silakan. Sambil menunggu diskusi, saya menjelaskan itu ya, atau apa namanya penugasan ya.
Boleh ya. Oke, teman-teman sudah melihat apa instruksi untuk penugasan kita. Saya juga sudah memberikan link rekaman perkuliahan mahasiswa kelas reguler ya yang memberikan penjelasan tentang penugasan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau em, sudah cukup jelas dari penjelasan di recording perkuliahannya mahasiswa BL 2 ya kalau nggak salah itu. Sudah cukup jelas? Teman-teman sudah menentukan perilaku spesifik yang ingin diubahnya apa? Coba saya minta satu orang. Siapa ya? Kak Ike Retno Dewati. Belum bisa. Atau Kak Dino Habdi. Ya, maaf Bu, gimana Bu? Yes. Jadi ada penugasan tuh. Penugasan ya di Edlink. Kemudian saya sudah minta tolong ke eh, apa koordinator kelas ya, PJ kelas untuk menyampaikan contoh contoh rekaman penjelasan tentang penugasan. Nah, di penugasan itu saya minta supaya mahasiswa memilih perilaku spesifik yang em, ingin diubahnya. Nah, apakah teman-teman sudah melihat rekaman itu dan sudah menentukan perilaku spesifik yang akan diubah apa? Kak Dinul sudah menentukan perilakunya yang mau diubah apa? Eh, maaf Bu, sebelumnya saya belum Belum. buka Jadi saya untuk oke. itu Bu ya, dikarenakan masih lembur kerja Bu, maaf. Oke, oke. Jadi belum ada yang sudah buka? Kak Mustaqim udah buka? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Iya. Ada em, permasalahan nggak? Ada kesulitan nggak untuk memahami penugasan itu atau sudah cukup jelas? Paling untuk menentukan itu, Bu, apa sifat atau karakter yang mau diubah, Bu? Lagi masih proses Masih belum tahu pencarian. ya? Iya. Oke, masih Oh, belum tahu. Mm-mm. saya mau nanya itu, Bu, ya kan dia ada berapa modul gitu, Bu ya? Kita Mm-mm. ngerjainnya cuma modul satu Modul aja, Bu satu. ya? Yes, modul satu, tapi ada beberapa lembar kerja kan untuk modul satu itu? Iya. Yes, Sekitar kalau nggak salah 5 ada kalau nggak salah. 5 ya. Ada sekitar 5 modul. Nah, ada 5 apa namanya lembar kerja ya. Nanti dicek di modulnya. Kemudian di bagian belakangnya itu ada lembar kerjanya. Jadi teman-teman itu adalah modul eh, modifikasi perilaku untuk berhenti merokok. Tetapi saya menyilakan teman-teman untuk memilih perilaku tidak harus yang adiktif. Kalau itu kan yang dicontohkan perilaku adiktif ya, perilaku adiksi. Nah, bebas nih sekarang perilakunya. Di perkuliahan itu kayaknya dicontohkan apa perilaku apa ya? Main game ya kalau nggak salah ya, game online ya. Iya, Bu. Iya, main game, Kalau Bu. di kelas sebelumnya itu ada contoh lagi perilaku mengubah perilaku makan kue. Jadi dia punya kebiasaan kalau habis makan nasi, kemudian dia harus jajan, harus makan makanan yang manis. Jadi dia makan kue, kue apa tuh? Dia bilang kue leker gitu. Nah, saya nggak tahu juga tuh bentuknya seperti apa. Dan dia merasa itu kebiasaan yang ingin dia ubah. Berarti dia akan menghentikan perilaku itu. Gitu. Kalau pada kasus perokok itu menghentikan perilaku merokok dan mengganti dengan perilaku yang lain ya, perilaku olahraga misalnya gitu. Nah, di video itu dijelaskan bagaimana caranya ya tahapannya. Jadi sekarang teman-teman harus sudah mulai memilih perilaku spesifik ya, perilaku spesifik apa yang ingin diubah saat ini yang merasa dirinya itu ingin apa merasa bahwa perilaku itu tuh tidak baik ya buat dirinya, terutama buat kesehatan atau mungkin yang lain. Jadi saya tidak membatasi nih perilakunya bisa apapun. Nah, teman-teman perlu menentukan sekarang karena besok teman-teman harus sudah mulai melakukan pencatatan gitu. Jadi
harus tentukan sekarang. Kalau masih ada pertanyaan, masih belum yakin, silahkan dikonsultasikan kepada saya boleh, atau direnung-renungkan lagi sampai besok. Besok harus sudah ada mulai pencatatan tuh. Soalnya modulnya kan banyak ya. Harus melihat sejarah perilaku itu. Mm, misalnya gampangnya perilaku bangun tidur atau perilaku berangkat tidur ya, mulai tidur. Tidur malam tuh misalnya ada orang yang saya susah tidur Bu, kalau malam itu insomnia, tidurnya itu lewat dari tengah malam, jam berapa misalnya. Nah, saya mau mengubah perilaku tidur saya harus tidur lebih awal di malam hari. Misalnya saya batasi paling lambat tidur jam 9, misalnya gitu. Nah, itu adalah perilaku yang ingin diubahnya. Gitu. Boleh contohnya perilaku seperti itu. Nah, tentukan itu dulu, kemudian kerjakan modul satu. Modul satu itu kita belum mengubah perilaku ya. Kita masih mempelajari perilaku existing kita saat ini. Gitu. Saya ingin teman-teman mulai melakukannya dari sekarang untuk praktikum ini supaya em, jadwal apa namanya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan berapa modul ya, 2 atau 3 modul, tidak harus sampai selesai, itu kan ada 5 modul. Nah, itu kita lihat progresnya sampai ke sesi terakhir perkuliahan kita nanti gitu. Maaf Bu, boleh bertanya untuk Yes, tugas itu per orang atau per orang, kelompok Bu? individu. Tugas apa itu jadi perilaku pribadinya, perilaku teman-teman sendiri. Yang paling saya rekomendasikan perilaku sendiri. Nah, di modul itu kan sebenarnya kita jadi konselor ya. Jadi perilaku orang lain yang ingin kita ubah. Boleh saja hal itu dilakukan. Kalau misalnya merasa bahwa saya nggak tahu nih perilaku apa, nggak kepikiran perilaku apa nih dari saya yang mau saya ubah. Tapi saya punya teman yang misalnya merokok. Saya mau pakai ya udah perilaku merokoknya orang itu aja. Boleh, nggak apa-apa seperti itu. Ya. Cuma saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk mengubah perilaku sendiri dulu karena bagaimana bagaimana kita mau membantu orang lain untuk mengubah perilakunya dia kalau kita sendiri nggak pernah mencoba untuk menerapkan proses perubahan perilaku ini kepada diri kita sendiri. Maaf Bu, mau Yes. bertanya lagi untuk Mm-mm. pencatatannya itu maksudnya gimana ya Bu ya? Misalnya kalau perokok gitu, Mm-mm. gimana pencatatannya itu gimana Bu? Ada di dalam modul itu ada beberapa em, atau saya share lagi deh ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, sudah kelihatan. Sudah Bu. Ini adalah modul fasilitator. Modul untuk fasilitator pelatihan konselor untuk program berhenti merokok untuk siswa sekolah. Ini ada 5 modul ya, isi modul. Nah, kita akan fokus di modul satu. Kemudian di sini nanti akan ada penjelasan. Teman-teman baca modul yang akan dikerjakan untuk modul satu itu ternyata, oh, lembar kerjanya 1 sampai 6. Ada 6 lembar kerja. Jadi teman-teman nanti baca nih, baca apa saja isinya. Kemudian sesuaikan dengan perilaku yang ingin teman-teman ubah. Kalau mau perilaku merokok aja ya udah nggak apa-apa perilaku merokok. Jadi modul ini yang langsung diterapkan untuk perubahan perilaku merokok. Motivasi merokoknya apa? Kemudian nanti topik 3 menilai keinginan untuk berhenti merokoknya. Nanti ada lembar kerja 5. Kemudian akibat rokok. Untuk topik 4 ini tidak ada lembar kerjanya, tapi melihat dampak rokok pada tubuh kita. Kalau perilaku yang tadi itu bukan merokok, berarti sesuaikan ya. Misalnya akibat makan makanan manis setelah makan besar tadi misalnya. Terus misalnya dihitung kue yang dia makan itu mengandung apa saja kandungannya tuh, terutama energi ya, kelebihan energi, lemak gitu ya, misalnya protein. Nah, itu berapa banyak. Terus jangka pendek kalau makan itu terus, makan kue itu dengan frekuensi sekian kali sehari, maka kelebihannya akan menjadi berapa banyak. Misalnya gitu. Nah, itu misalnya dihitung di sini. Tapi tidak ada lembar kerjanya yang topik 4. Tapi teman-teman boleh tambahkan. Gitu ya. Terakhir, nah ini yang lembar kerja 6 ini yang harus dikerjakan setiap hari. Memantau pola perilaku saat ini. Perilaku merokoknya misalnya nanti akan ada seperti ini. Kartu saya dan perilaku saya. Saya dan rokok saya. Tanggal berapa mulai besok, jam berapa mulai pertama kali merokok, kemudian apakah perasaannya pada saat itu
eh nggak sebenarnya sih nggak terlalu butuh ya. Nah, nggak tahu nih sebenarnya nggak butuh juga nggak apa nggak ngerokok juga nggak apa-apa nih jadi tanda tanya. Terus agak butuh pada saat jam sekian itu ya. Ini tinggal dicentang nih di bawahnya. Kalau kalau kayaknya harus banget deh. Saya harus banget ngerokok saat itu pas bangun tidur jam sekian tuh. Dulu di sini kan jamnya ya. Nah, centang di bawah yang ya-nya kapital. Kemudian moodnya bagaimana? Moodnya happy, biasa aja, atau eh, cemberut, ya, atau negatif gitu ya. Lagi nggak enak hati misalnya gitu. Boleh saja moodnya berubah. Dan dikasih keterangan ya. Awalnya misalnya kalau kalau makan tadi makan kue, awalnya kepingin banget, tapi pas setelah makan rasanya menyesal misalnya. Boleh aja terjadi perubahan mood berarti ya. Awalnya senang, awalnya sangat ingin, tapi kemudian merasa menyesal. Dikasih catatan di sampingnya. Ini harus dituliskan setiap hari. Jadi ini per hari eh, apa seperti apa. Nanti di hari ke-6 dibuat laporannya, direkap, kemudian diupload di endingnya. Gitu. Jadi selama seminggu teman-teman harus melakukan pencatatan ini. Nah, di belakang ini dia lembar kerjanya. Nah, jadi dari yang pertama daftar alasan perilaku merokok saya seperti apa. Kalau tadi misalnya kenapa saya setiap kali selesai makan harus makan kue. Diingat-ingat tuh dulu kenapa ya pertama kali ya sebabnya ya. Mulai kapan itu perilakunya terjadi, situasinya seperti apa. Mungkin ada orang yang mendorong kita melakukan itu misalnya pas lagi bareng teman atau di keluarga memang disediakan seperti itu misalnya. Itu dicatat nih. Ditulis di sini situasinya seperti apa. Kemudian apa motivasinya? Kalau merokok berarti ini tinggal dikasih tanda ya, yes atau tidak itu. Jadi centang yang ianya dicentang, kemudian setelah dicentang di depan kalimatnya itu kita hitung ada berapa bintang dan berapa bujur sangkar, berapa apa nih diamond ya, berapa diamond. Kemudian kita akan hitung di sini skornya, bintangnya berapa jumlahnya, kemudian yang bujur sangkar berapa, yang skornya berapa. Nah, nilai tertinggi itu menunjukkan tingkat kecanduan atau jenis perilaku kita itu kecanduan atau pikiran atau kebiasaan. Tuh. Kemudian kalau untuk ketergantungan nikotin ini skala Fagerstrom untuk perilaku harian tadi ya. Nah ini persepsi tadi persepsi dari setiap hari itu seperti apa? Pas bangun tidur itu merasa bahwa saya harus banget nih merokok dalam waktu berapa menit setelah bangun. Nah dikasih centangan di sini. Kalau pada perilaku gaming itu boleh diubah nih untuk yang frekuensi jumlah batang rokok yang per hari itu boleh diubah jadi durasi. Itu tadi kalau di kelas yang sebelumnya itu dikasih contoh perilaku gaming ya. Kalau pada perilaku makan tadi makan kue berarti berapa kali ya sehari ya? Apakah selalu setiap habis makan? Kalau habis makannya 3 kali pagi siang sore gitu ya, berarti harus selama 3 kali itu atau boleh misalnya 2 kali atau 1 kali misalnya atau enggak sebenarnya sih enggak juga nggak apa-apa misalnya. Nah itu dikasih tanda nih, dikasih kode di sini. Kemudian nanti kita akan nilai. Oh di sini nggak ada itunya ya, belum ada petunjuknya ya. Jadi teman-teman kasih kode aja dulu. Nanti baru kita bahas penilaiannya seperti apa. Kemudian lembar kerja kelima, alasan. Nah, sekarang perubahan perilakunya nih. Kalau saya mau merubah perilakunya tadi, itu untuk apa? Kenapa? Nah, dibuat daftar alasannya. Kenapa sih saya mau berhenti main game? Kenapa saya harus berhenti merokok? Gitu. Apa harus berhenti makan kue setiap habis makan? Supaya apa? Boleh dari aspek apa kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, misalnya gitu, apapun. Dikumpulkan semua alasannya. Nah, ini terakhir tadi kartu eh, perubahan perilaku ini. Gitu ya, Kak. Ada pertanyaan untuk penugasan? Saya Bu, Silakan. itu kan yang tadi dijelaskan terkait dengan perilaku merokok ya Bu. Ah,
untuk yang perilaku-perilaku lainnya seperti main game, berarti kita membuat modul atau lembar kerjanya sendiri ya, Bu, masing-masing. Ya, menyesuaikan, disesuaikan aja kontennya. Oh, nggak ada formatnya ya, Bu? Nggak ada formatnya. Jadi teman-teman boleh eh, memodifikasi statementnya. Kayak tadi misalnya untuk kenapa ala apa kalau misalnya berhenti merokok itu apa dampaknya buat saya? Kan kita bisa cari nih kalau saya berhenti em, main game, nah itu dicari tuh referensinya. Kalau saya berhenti main game, kemudian saya mengganti dengan perilaku olahraga, apa dampaknya, apa kebaikannya buat saya, itu dicari kan. Gitu. Jadi disesuaikan, eh, dicari sendiri, apa namanya, dicari sendiri referensinya untuk referensi tambahan gitu ya, Kak. Sesuai dengan perilaku yang ingin kita ubah. Oh iya, Bu. Terus untuk yang tadi dijelaskan kan ada mood ya, Bu. Mm-mm. Ada Yes, 3 kolom mood. Itu diisinya berarti dicentang di eh, bagian yang sesuai. Moodnya salah satu mood kan? moodnya itu pada saat kita setelah, kalau kalau tadi kan makan Mm-mm. kue, setelah Iya. makan kue atau sebelum makan kue makanya kita gimana sih? Ya, jadi kalau moodnya itu apakah sama? Misalnya kalau sama ya, emang saya suka makan kue itu karena kebiasaan tadi misalnya gitu ya. Saya suka makan manis gitu. Ya udah berarti moodnya suka ya, suka makan manis. Tapi kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau ada perubahan mood sebelumnya, misalnya gini, saya makan mie, saya suka banget makan mie, padahal harusnya nggak boleh. Misalnya harusnya makan mie itu seminggu sekali aja atau 2 minggu sekali. Tapi saya makan mie seminggu tuh bisa 4 kali misalnya, 4 kali atau bahkan 5 kali. Jadi kan hampir setiap hari tuh. Nah, pada saat ada orang yang makan mie itu pada saat awalnya kepingin banget gitu. Misalnya dia udah makan mie nih kemarin di rumah, tapi pas dia lagi jalan besokannya pengen jajan, kok jajannya jadi pengen mie instan lagi misalnya gitu. Tapi ketika dia udah makan, udah masak, udah dimakan, itu perasaannya menyesal karena ih biasa aja ya rasanya, malahan jadi nggak apa namanya nggak enak rasanya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu kan ada perubahan mood. Tapi kalau moodnya sama ya nggak apa-apa, satu aja, salah satu saja moodnya. Oh, berarti before after seperti itu ya, Bu? Ya, kalau ada perubahan mood ya. Kalau nggak ada ya udah, nggak Iya. usah. Salah satu aja, Oke. salah satu titik gitu, Kak. Oke, baik, Bu. Lalu untuk pengumpulannya ini nanti kan dikumpulkan semodulnya gitu ya, Bu. Itu kan ada modul 2 3 dan seterusnya. Itu apakah kita Di include-kan atau misalnya dipotong ini kita aja, potong aja, potong Kak. aja ya? Boleh langsung Oh, ditulis di modulnya itu, boleh juga teman-teman misalnya bikin catatan sendiri, bikin kartu sendiri ya, ngetik sendiri misalnya, di copy paste, dibikin sendiri satu file sendiri, boleh seperti itu. Ya, oh, aja. baik, Atau baik, mau Bu. tulis tangan juga nggak apa-apa, difoto. Kak. Oke, jadi per modul ya nanti mengumpulkannya ya. Satu modul satu aja. Baik, Bu. Ibu ini dipantaunya selama berapa lama, Bu? 6 hari tadi ya? Ya, 6 hari tadi. 6 hari. Untuk deadline pengumpulannya kapan ya, Bu? Hari ke-6, berarti hari Kamis depan. Hari Kamis depan. Oke, kita lanjutkan dulu dengan diskusinya ya. Nanti kita sambung lagi untuk pertanyaannya. Ya, Jam. Ya. Oke. Baik, mungkin saya mau melanjutkan diskusi menjawab pertanyaan dari Kak Ashifa. Pertanyaannya itu tadi apa ada faktor sosial dan budaya diperhitungkan dalam HBM? Seperti itu ya, Kak. Mungkin untuk faktor sosial budaya secara spesifik, HBM tidak menempatkan faktor sosial dan budaya sebagai komponen utamanya. Tetapi mereka tetap relevan karena mempengaruhi persepsi individu. Faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi faktor-faktor perceived susceptibility dan seriousness. Misalnya dalam budaya tertentu, penyakit tertentu mungkin tidak dianggap serius karena norma lokal.
Lalu juga ada perceived benefits dan barriers, itu tentang keyakinan budaya dapat mempengaruhi penerimaan manfaat tindakan kesehatan atau memperbesar hambatan seperti kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dibandingkan medis. Lalu juga pengaruh di call to action, yaitu media atau pemimpin masyarakat lokal sering kali lebih efektif sebagai petunjuk tindakan dalam konteks sosial budaya tertentu. Namun untuk mengatasi keterbatasan ini, HBM dapat digabungkan dengan pendekatan berbasis komunikasi atau teori lain seperti social cognitive theory, yang mana teori ini mengedepankan eh, pemantauan atau peniruan perilaku seseorang seperti itu, atau juga ada teori of planned behavior yang lebih eksplisit dan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Mungkin itu dari saya, Kak, dari kami. Kak Ashifa mungkin ada yang belum jelas atau sudah dapat diterima. Cukup jelas, Kak. Berarti memang ada faktornya ya, Kak ya. Terutama persepsi informasi sebelumnya dari masyarakat tersebut terkait misalkan oh ini terkait penyakit diabetes misal gitu ya, Kak. Dia itu Mm-mm. memang punya kepercayaan kalau belum parah banget sampai luka ya masih nggak apa-apa gitu kan. Jadi situ ada intervensi dari kitanya nih sebagai tenaga kesehatannya atau sebagai kader di situ kan untuk menyampaikan kampanye gimana caranya untuk mencegah penyakit ini di masyarakat dengan eh, apa ya? Karena background masyarakat tersebut mempunyai informasi nggak apa-apa kalau belum sampai luka gitu ya, Kak. Iya, jadi memang untuk apa tadi faktor sosial dan budaya ini erat kaitannya sama persepsi individu ya, Kak. Eh, jadi memang informasi-informasi yang sudah diterima oleh individu, individu tersebut sangat berpengaruh terhadap penerapan HBM ini. Seperti itu. Baik, oke. Terima kasih, Kak Isya. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Jamel ya. Untuk pertanyaannya, apa contoh aplikasi Health Belief Model dalam program kesehatan di Indonesia? Salah satu contoh aplikasi Health Belief Model di Indonesia itu ada program pencegahan tuberkulosis. Program ini sering menggunakan Health Belief Model untuk menjelaskan kerentanannya terhadap tuberkulosis, keparahan penyakit yang bisa ditimbulkan jika tidak diobati, terus juga manfaat pengobatan tepat waktu, serta hambatan seperti stigma sosial atau akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Dan selain itu, menggunakan Health Belief Model untuk pemberian informasi melalui kampanye edukasi dan isyarat untuk bertindak seperti kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan itu juga diterapkan. Seperti itu sih Kak Jamel. Apakah sudah cukup jelas? Atau dari Kak Aisyah ada Ya, yang mau baik, Kak. ditambahkan? Hmm. Dari saya cukup sih, Kak. Tunggu Kak Jamel dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak. Ah, iya, udah Kak, cukup Kak. Terima kasih. Oke. Lalu pertanyaan ketiga ya dari Kak Lili. Yaitu bagaimana cara kita memastikan bahwa intervensi yang dirancang bisa efektif, bagaimana langkah-langkahnya untuk memastikan efektivitas penerapan HBM atau intervensi yang dirancang berdasarkan HBM itu yang pertama dapat melakukan penelitian awal. Melakukan survei atau wawancara untuk memahami persepsi masyarakat tentang risiko keparahan, manfaat, dan hambatan. Bisa juga dengan melakukan studi referensi jurnal ataupun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk yang kedua ada edukasi yang tepat sasaran, menggunakan bahasa yang sederhana, media yang sesuai,
dan juga pendekatan berbasis budaya untuk menyampaikan pesannya. Yang ketiga ada partisipasi komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, agama, atau pemimpin lokal untuk meningkatkan kepercayaan dan penerimaan intervensi. Sorry. Yang keempat ada umpan balik dan evaluasi. Dengan menggunakan indikator keberhasilan seperti peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, atau meningkatkan tindakan kesehatan. Contohnya adalah mengukur tingkat vaksinasi atau penurunan angka penyakit tertentu. Lalu ada juga yang kelima, itu dengan mengatasi hambatan, yaitu mengidentifikasi dan menyediakan solusi atau untuk hambatan utama, seperti akses ke layanan, bisa dilakukan juga fokus pada efikasi diri, memberikan pelatihan atau sumber daya untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa mereka mampu mengambil tindakan kesehatan yang direkomendasikan. Seperti itu, Kak. Lili, apakah sudah cukup menjawab? Nah, sudah, Kak Aisyah. Terima kasih ya. Oke. Eh, kami membuka sesi lagi atau enggak, Kak, ini? Atau udah? Kita elaborasi dulu ya, Kak Aisyah Oh, dan boleh, Kak Bu. Nafisa ya. Silakan. Boleh ya. Iya, Bu. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mempresentasikan dan membahas ya, mendiskusikan tentang HBM, Health Belief Model. Tadi sudah digambarkan bagaimana teorinya dan sudah didiskusikan juga bagaimana kalau diterapkan dalam riset dan penelitian. Ada sedikit yang ingin saya uh, apa, klarifikasi ya, kita elaborasi dengan klarifikasi juga. Hmm, saya kasih gambaran eh, saya kasih gambaran ini tadi belum digambarkan ininya ya, apa namanya skemanya ya. Belum, Bu. Ya, oke. Nah, ini saya tambahkan. Jadi tadi sudah digambarkan bahwa sebenarnya health belief model ya, model keyakinan kesehatan ini memprediksi perilaku ya. Jadi memprediksi perilaku. Sebenarnya sih dia tidak sampai ke actionnya, tapi dia mengarah ke kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan. Tindakan apa? Di situ tadi dijelaskan tindakan pencegahan. Ya, jadi tindakan yang dia ambil sekarang dan manfaatnya akan dia rasakan di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Contohnya tadi pencegahannya khususnya imunisasi. Tapi kemudian bisa diterapkan untuk perilaku mencegah penyakit-penyakit yang lain ya, ada terutama yang infeksi ya. Nah, tadi dijelaskan ada TB, ada TB, ada mahasiswa saya juga bikin riset tentang HIV. Jadi apa pemanfaatan eh, mobile VCT oleh LSL, kelompok LSL. Dia menggunakan kerangka ini dan kalau teman-teman lihat ya baca-baca di perpustakaan itu sangat lengkap tuh skripsinya. Jadi saya membimbing namanya Aulia Fajriani. Aulia Fajriani itu membuat skripsinya dengan membedah ya setiap variabel yang tadi dijelaskan oleh teman-teman yang presentasi itu dalam bentuk em, instrumen yang mungkin nanti teman-teman bisa contoh kalau mau melakukan penelitian dengan menggunakan HBM gitu ya. Penerapannya seperti apa, nanti statement-statementnya seperti apa gitu ya. Untuk lebih bisa menggambarkan variabel-variabel yang tadi dijelaskan. Nah, itu jadi perilakunya adalah likelihood of taking action. Jadi tidak sampai ke actionnya itu sendiri. Tetapi kalau dia dalam jangka pendek perilakunya langsung kelihatan, itu bisa langsung diukur gitu kan ya. Tapi di awalnya itu tadi tuh kemungkinan untuk kecenderungan untuk seseorang mengambil tindakan. Ya, tadi dijelaskan ada variabel-variabel yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, ini adalah konstruk utama. Konstruk utama HBM itu adalah keyakinan karena katanya kata kuncinya ini belief ya atau persepsi tadi ya, persepsi terancam. Nah, terancam itu harus terdiri dari dua hal tadi tuh. Mungkin terkena dan parah.
tingkat keparahan. Jadi kalau dia merasa bahwa ia mungkin terkena, tadi dicontohkan apa tadi penyakitnya? Apa HIV misalnya. Diabetes. Atau diabetes ya, mungkin terkena karena merasa ada riwayat misalnya gitu. Tapi kalau dia merasa bahwa keparahannya itu biasa aja, sekarang udah ada obatnya, nanti gampang lah, tinggal minum obat, terus tinggal treatment-treatment apa misalnya gitu, gampang. Jadi nggak merasa dirinya terlalu tidak merasa penyakit itu akan terlalu parah, maka dia menganggap bahwa tidak ada ancaman, ancamannya kecil gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia merasa bahwa misalkan pada kasus HIV, kalau sudah sampai AIDS itu kan parah sekali gitu. Tetapi dia merasa perilakunya itu tidak akan mengakibatkan dia tertular, karena kan penularannya itu memiliki persyaratan ya. Kalau HIV itu penularannya harus SC, exit enter. Ada dua ada dua S. Exit enter ya, luka terbuka, keluar dan masuk virus. Kemudian survive dan sufficient. Jumlah virusnya harus cukup dan pada saat berpindah virusnya harus dalam kondisi hidup. Nah, itu kan hanya kondisi-kondisi tertentu tuh yang mengakibatkan terjadinya penularan. Dia merasa bahwa ketika dia merasa bahwa perilakunya itu aman, tidak akan mengakibatkan infeksi, maka persepsi susceptibility-nya ini sangat rendah. Seperti fungsi perkalian kalau model matematika. Gitu. Jadi kalau persepsi susceptibility-nya misalnya 0 atau 0, sekian misalnya, itu menjadi kecil ketika dikalikan dengan persepsi severity-nya misalnya 9. Parah banget tuh, 9 atau bahkan 10 misalnya. 10 kali 0, ya udah hasilnya 0 tetap gitu. Ya, jadi ini harus sama-sama tinggi untuk mengakibatkan seseorang merasa terancam. Kemudian tadi evaluation of behavior to counter threat. Jadi ketika dia merasa ada ancaman, tetapi ada perilaku yang bisa dilakukan untuk mencegah ancaman tadi, dia akan mempertimbangkan apa untung dan ruginya. Gitu ya, tinggal dihitung mana lebih berat, untungnya atau ruginya. Gitu. Jadi kalau yang tadi ini terkait penyakitnya atau masalahnya yang perceived of threat, kalau yang perceive of benefit dan barrier itu adalah terkait perilaku pencegahannya, gitu ya. Kemudian tadi satu lagi adalah perceive efficacy. Nah, ini semua ada di dalam alam pikirannya orang, seseorang tadi, gitu ya. Si individu tadi tentang penyakit-penyakit yang dia merasa terancam atau tidak dan perilakunya itu ada untungnya atau tidak. Satu lagi tadi keyakinan ya, kepercayaan dirinya bahwa dia bisa melakukan eh, perilaku-perilaku pencegahan tadi. Tapi yang menyebabkan orang itu kemudian bertindak adalah ini nih, use to action-nya. Tadi dijelaskan tuh apa saja use to action. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama, faktor sosial eh, budayanya ada di mana? Ada di belakang nih. Di belakang ada modifying factor sebenarnya, tapi dia bukan konstruk utama gitu ya. Nah, ini adalah konstruk tambahan. Faktor pemodifikasi terdiri dari sosiodemografi, variabel sosiodemografi ya, age, ya umur, jenis kelamin, etnis, ras, status marital dan seterusnya, ya semua variabel sosiodemografi. Kemudian ada lagi sosiopsikologi, pendidikan, kemudian pengetahuan, kemudian personality, ya tekanan gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi pengelompokannya bisa jadi eh apa namanya? Sosiodemografi, sosiopsikologi dan lupa deh tuh saya. Sosioekonomi, sosial budaya tadi yang ditanyakan ya. Ini kalau di sini digabungkan nih di dalam sosiopsikologi. Jadi geographic location, kemudian tadi wealth ya, income, pendapatan. Jadi kalau orang pendidikannya tinggi, kemudian harapannya dapat pekerjaannya yang bagus ya. Kalau pekerjaannya bagus, enak, penghasilannya tinggi ya. Kalau penghasilannya tinggi berarti kesejahteraannya tinggi gitu. Jadi ada faktor sosial ekonomi atau sosial budaya juga. Jadi kalau di sini ini digabungkan nih sosio psikologi variabel. Jadi ada sosio demografi, sosio psikologi, kemudian ada sosial ekonomi, sosial budaya gitu ya. Ini adalah semua faktor-faktor yang apa yang jadi akar
permasalahan ya, yang menjadi apa determinan yang di belakangnya. Determinan utamanya tadi yang di sini individual belief. Konstruk utamanya adalah individual belief tadi. Nah, yang belakangnya ini adalah modifying factor gitu ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan beberapa contohnya. Ini tadi yang saya tambahkan satu ya, pemanfaatan voluntary consulting and testing. Contoh lagi jurnal. Kalau teman-teman cari di perpustakaan ini ada nih, lengkap banget ya. Mana tadi contoh artikel ini ya di jurnal media komunikasi gender. Cuma kalau di sini dia nggak dia tidak gambarkan secara skematis, tapi data-datanya ya. Data-datanya ini bisa di-download nanti teman-teman boleh download sendiri. Kemudian angka perhitungannya seperti apa. Nah, di sini dia menggambarkannya sudah direkap nih. Kalau teman-teman baca skripsi aslinya itu ada pertanyaan untuk masing-masing variabel. Kalau ini kan sudah dikelompokkan ya. Em, Variabel assessment, ancaman yang dirasakan, kuat atau lemah, pertanyaannya apa aja. Kemudian manfaat yang dirasakan, baik atau kurang, itu terdiri dari berapa pertanyaan, berapa butir pertanyaan. Use to action-nya, dukungan peer group, dan seterusnya. Nah, di sini menariknya adalah, ternyata mereka untuk mengakses VCT, layanan VCT, itu mereka tidak, dukungan dari teman sebayanya itu sesama LSL itu rendah. Gitu. Jadi mereka tidak saling mendukung untuk periksa. Padahal layanan VCT itu bahkan dilakukan secara mobile. Jadi bukannya orang LSL-nya yang harus datang ke puskesmas, tapi puskesmasnya yang datang ke kantong-kantong ya ke apa istilahnya hotspotnya orang-orang yang LSL ini. Jadi dia datang ke kafe atau ke apa ke tempat-tempat mereka nongkrong gitu. Jadi kira-kira ada beberapa temuan ya yang menarik ya di riset ini. Kira-kira demikian yang ingin saya tambahkan. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Aisyah dan Kak Nafisa. Nah, boleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak boleh lanjut ke sesi yang berikutnya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Fadilah atas tambahan dan klarifikasinya. Sangat-sangat membantu kami semua di sini. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan, kami membuka dua lagi ya, Kak. Kalaupun nggak ada, mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya, ke kelompok 8. Oke, kita lanjut ke kelompok 8 aja ya, Kak. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin share screen untuk kelompok 8 ya, Bu. Iya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu, saya izin memaparkan terkait teori of reason, action, dan teori plan and behavior. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fahin Barokah dari kelompok 8. Saya bersama rekan saya, yaitu Kak Amalia Zaujadika. Mohon di next. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Amalia. Terima kasih Kak Fatin.
Saya mulai untuk materi yang pertama. Yang pertama itu ada definisi Theory of Reason Action atau TRA adalah sebuah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan niat membentuk individu. TRA adalah makhluk rasional yang secara sadar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum bertindak. Selanjutnya ada sejarah teori dari konsep TRA. Konsep TRA ini dikembangkan oleh dua tokoh terkemuka di bidang psikologi sosial, yaitu Martin Fishbein dan Isaac Ajes pada tahun 1967 yang berfokus pada hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku individu. Asal-usul konsep TRA ini lahir dari penelitian yang mencoba menjelaskan bagaimana sikap seseorang memengaruhi perilaku mereka. Nah, TRA ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia bertindak secara rasional mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum mengambil keputusan. Di sini ada konsep utama dari TRA. Yang pertama itu ada sikap atau attitude. Sikap ini bagaimana seseorang merasa positif atau negatif tentang melakukan sesuatu, berdasarkan apa yang mereka pikirkan akan terjadi setelah melakukannya. Sikap ini terbentuk dari keyakinan tentang hasil dari sikap dan penilaian atau evaluasi terhadap hasil tersebut. Contohnya, seseorang mempertimbangkan untuk berolahraga secara rutin. Dari keyakinan tersebut, jika saya berolahraga, saya akan menjadi lebih sehat. Dan untuk penilaiannya, saya ingin tubuh saya sehat, jadi hal ini yang baik. Karena kita percaya manfaatnya positif, dan kita juga menginginkan hal positif tersebut, jadi sikap seseorang terhadap olahraga menjadi positif, sehingga lebih mungkin untuk melakukannya. Yang kedua ada norma subjektif atau subjektif norms. Norma subjektif ini adalah pandangan atau tekanan dari orang-orang penting dalam hidup kita, seperti keluarga, teman, pasangan, atau rekan kerja, tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi sederhananya, ini adalah bagaimana orang lain yang penting bagi kita mempengaruhi keputusan kita. Contohnya, dari para pengaruh keluarga, orang tua saya selalu mendorong saya untuk berolahraga secara rutin karena itu baik untuk kesehatan. Atau contoh dari pasangan, pasangan saya percaya bahwa saya harus lebih aktif secara fisik. Nah, setelah uh, ada dari sikap dan norma subjektif, membentuklah suatu niat behavioral intention. Nah, niat ini adalah kesungguhan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah rencana kita untuk melakukan sesuatu karena kita sudah memikirkannya dengan matang dan punya alasan yang jelas. Jadi niat ini adalah langkah awal sebelum kita. Kan tadi contohnya berolahraga rutin. Dari sikap kita sudah percaya bahwa olahraga membuat kita sehat. Dan dari sisi normal subjektifnya, keluarga saya mendukung untuk berolahraga agar sehat. Nah, dari sisi niatnya, kita niatkan untuk berolahraga. Seperti mulai minggu depan, saya akan berolahraga setiap pagi selama 30 menit. Jadi kesimpulannya itu, niat itu seperti janji kepada diri kita sendiri untuk bertindak. Semakin yakin kita terhadap manfaat atau sikap positifnya, semakin besar dukungan sosial dan semakin kuat niat kita untuk melakukannya. Selanjutnya ada perilaku atau behavior. Tadi kan sudah ada niat dari dalam diri kita, lalu dilanjutkan dengan tindakan nyata yang dilakukan seseorang setelah berpikir dan membuat keputusan. Jadi sederhananya perilaku itu
apa yang akan kita lakukan, bukan hanya apa yang kita pikirkan atau hanya kita niatkan. Yang tadi kita kan sudah niat untuk berolahraga setiap hari Minggu selama 30 menit. Jadi sisi dari perilakunya itu kita benar-benar bangun pagi dan melakukan olahraga seperti jogging atau yoga selama 30 menit. Selanjutnya, tujuan konsep TRA. Tujuan utamanya yang pertama, memahami faktor yang mempengaruhi perilaku. Konsep TRA ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan dibalik perilaku seseorang dengan fokus pada dua faktor utama. Yang pertama itu sikap, seberapa positif atau negatif seseorang memandang suatu tindakan. Yang kedua, norma subjektif, mempengaruhi sosial dari orang-orang penting di sekitar kita. Yang kedua ini mendorong perubahan perilaku atau memprediksi perilaku. Dengan menganalisis sikap dan norma subjektif, konsep TRE ini membantu kita untuk memprediksi apakah seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan dan apakah niat tersebut akan diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Selanjutnya ada mendorong perubahan perilaku. Konsep TRE ini digunakan untuk merancang intervensi yang dapat mengubah sikap atau norma sosial sehingga meningkatkan niat dan perilaku positif. Contohnya kayak mengubah sikap negatif terhadap vaksinisasi atau mendorong pengguna alat pelindung diri dalam pekerjaan yang beresiko. Dan yang terakhir, merancang program intervensi yang efektif. Konsep TRE ini memberikan kerangka untuk mengembangkan program atau kampanye yang berfokus pada faktor psikologis dan sosial yang relevan. Contohnya seperti kampanye dapat diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat individu maupun komunitas. Jadi tujuan utama dari PRA ini untuk membantu memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku manusia dengan berfokus pada sikap, norma subjektif, dan niat. Selanjutnya, manfaat konsep TRA dalam bidang kesehatan. Yang pertama, ada meningkatkan efektivitas kampanye kesehatan. Nah, konsep TRA ini membantu menyusun kampanye yang lebih terarah, seperti promosi vaksinisasi, penghentian merokok, atau pencegahan penyakit menular seksual dengan fokus pada sikap dan norma sosial. Yang kedua, membantu perubahan perilaku sehat. Misalnya ada contoh Pak Budi ini dia perokok aktif. Dia memutuskan untuk berhenti merokok. Dia percaya merokok ini akan meningkatkan kesehatannya dan menghemat uang. Tapi lingkungan sosial Pak Budi ini tidak mendukung untuk dia berhenti untuk merokok. Dari sisi teman-temannya, teman-teman Pak Budi ini perokok aktif yang sering mengajaknya merokok. Dan keluarganya pun tidak peduli apakah Pak Budi berhenti merokok atau tidak. Tidak. Jadi tekanan sosial ini melemahkan niat Pak Budi untuk mengambil langkah untuk berhenti merokok. Nah, sebagai tenaga kesehatan, kita dapat menggunakan konsep TRE ini untuk mengatur strategi untuk memperkuat norma subjektif. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama kita dapat meningkatkan dukungan keluarga. Kita mengedukasi anggota keluarga Pak Budi tentang pentingnya berhenti merokok dan bagaimana keluarga tersebut dapat mendukung proses tersebut. Juga dapat melibatkan Pak Budi ke komunitas non-perokok. Kita mendorong Pak Budi untuk bergabung dengan kelompok dukungan seperti komunitas berhenti merokok, di mana di dalam komunitas itu mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu berhenti untuk merokok. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi hambatan perilaku sehat. Nah, maaf. Selanjutnya meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan. Nah, di sini juga ada contoh kasus
Seperti jadi ada pasien yang bernama Bu Ani, seorang pasien diabetes yang diresepkan terapi insulin oleh dokter untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah, namun Bu Ani ini nggak ngikutin jadwal suntik insulin karena berbagai alasan, seperti takut jarum suntik atau kurangnya dukungan dari keluarga. Eh, Konsep TRI ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dengan cara kita dapat mengedukasi pasien, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana manfaat dan efektivitas terapi insulin dalam mengontrol diabetes dan menggunakan pendekatan empati untuk mengurangi ketakutan Bu Ani terhadap jarum suntik. Juga kita dapat melibatkan keluarga, memberikan sesi edukasi kepada keluarga tentang peran mereka dalam mendukung pengobatan Bu Ani dan memotivasi keluarga untuk membantu mengingatkan jadwal pengobatan dan memberikan semangat. Jadi ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan. Dan yang terakhir, menurunkan beban penyakit dengan mengarahkan individu untuk mengambil tindakan preventif atau pengobatan dini. Konsep TRA ini membantu mengurangi beban kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari konsep TRE, yaitu program COVID-19. Program ini dilatar belakangi sebagian besar masyarakat ragu untuk menerima COVID-19 karena informasi yang salah dan kekhawatiran terhadap efek sampingnya. Eh, jadi analisis berdasarkan konsep TRE itu dari sisi sikap karena banyaknya individu takut akan efek samping vaksin, tetapi mereka juga memahami bahwa vaksinasi dapat melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Nah, ada kampanye, eh, ada pemerintah melakukan kampanye mengedukasi masyarakat tentang keamanan dan manfaat vaksinasi melalui media sosial dan webinar. Nah, dari sisi normal subjektifnya itu, sebagian masyarakat merasa tertekan karena keluarga atau teman tidak mendukung vaksinasi. Intervensi dari pemerintahnya itu melibatkan tokoh agama, komunitas, selebritas atau influencer untuk menciptakan norma sosial positif yang mendorong vaksinasi. Terus juga ada tambahan MUI juga mengeluarkan fatwa tentang vaksin COVID halal untuk digunakan. Dari sisi niatnya, setelah mengubah sikap dan norma, lebih banyak orang menyatakan nilai untuk mendaftarkan program vaksinasi. Dan perilaku meningkatkan jumlah orang datang ke fasilitas kesehatan untuk divaksinasi menunjukkan keberhasilan intervensi. Nah, dari hasil survei ini, partisipasi vaksinasi meningkat sebesar 50% di wilayah dengan intervensi berbasis konsep TRA. Baik, izin melanjutkan dari Kak Amal. Selanjutnya yaitu ada definisi teori of planned behavior atau yang disebut dengan TPB, yaitu teori of planned behavior atau yang disebut dengan TPB adalah sebuah teori yang dikembangkan dari TRA, Theory of Reason Action, dengan menambahkan komponen yang belum ada dalam teori of Reason Action. TPB ini menjelaskan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya, yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Komponen yang ditambah ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Mereka disebut dengan perceived behavioral control. Selanjutnya itu ada sejarah teori of planned behavior, yaitu pada tahun 1988 hal lain ditambahkan pada model teori of reason action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai teori of planned behavior untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ageson dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan teori of reason action. Teori perilaku teori perilaku direncanakan ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Boleh di next.
Bener ya Kak Nofri? Iya, nggak apa-apa Kak Amal. Selanjutnya itu ada kerangka hubungan langsung dan tidak langsung percept of behavioral control terhadap behavioral perilaku. Jadi teori of reason action dan teori of planned behavior ini keduanya menganggap bahwa prediktor penting untuk berperilaku adalah niat untuk berperilaku, behavioral intention, di mana hal tersebut ditentukan oleh sikap attitude terhadap perilaku dan persepsi normatif sosial, sosial normatif perception. Mengenai hal tersebut, teori of planned behavior adalah perluasan dari teori of reason action dengan konstruksi tambahan kontrol yang dirasakan atas kinerja perilaku percept control over. Boleh di next. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat teori of planned behavior yang dimana yang pertama ini untuk memprediksi dan menjelaskan keinginan berperilaku dan perilaku aktual dalam psikologi sosial. Yang kedua, menjelaskan proses yang mendorong niat untuk melakukan perilaku. Yang ketiga, memprediksi perilaku yang akan terjadi. Yang keempat, mengembangkan intervensi atau program perubahan perilaku. Yang kelima, memberikan pemahaman tentang keterbatasan kontrol individu. Dan yang keenam, menilai pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu perceived behavior control yang dimana yang disebut juga dengan kontrol persepsi yang dirasakan. Perceived control adalah suatu kontrol untuk bertingkah laku yang dipersepsikan. Perceived control digunakan sebagai penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah laku. Terdiri dari control belief dan perceived power. Control belief adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Perceived power adalah persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori of planned behavior atau perilaku terencana, yaitu kerangka teori of planned behavior TPB ini atau perilaku terencana yang dikemukakan oleh Ajezen 1985 dan dirangkum dalam karya Glantz tahun 2008 menyatakan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi melalui niat intention yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Nah, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus ini dengan judul Analisis Perangkok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas. Pendekatan berdasarkan teori perubahan perilaku, teori of planned behavior, atau yang disebut dengan TPB, dan teori kecenderungan perilaku, teori of reason action, TRA, literatur review. Nah, secara keseluruhan, peneliti ini menekankan dampak serius perilaku merokok terhadap kesehatan masyarakat, serta pentingnya integrasi teori of planned behavior dan teori of reason action dalam mengembangkan program intervensi yang efektif untuk mengurangi prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Dan pendekatan teori of planned behavior dan teori of reason action ini membantu menjelaskan bagaimana perilaku merokok ini terjadi sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan individu untuk merokok. Integrasi antara teori of planned behavior dan teori of reason action ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang holistik dalam merancang program-program intervensi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Dengan demikian, intervensi yang holistik dan berbasis bukti dapat diimplementasikan untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu studi kasus dari jurnalnya Ibu Nur Fadilah, yaitu tentang mengenai studi kasus pemenuhan hak reproduksi perempuan Muslim menikah tahun 2010. Jadi dalam jurnal ini yaitu yang pertama ini dalam kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada informan yang sepenuhnya memenuhi hak reproduksinya dalam kondisi CHERS, yaitu consent, equality, respect,
trust safety, di mana untuk memenuhi hak tersebut dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, serta potensi ancaman pernikahan tanpa atau kurang hubungan jenis kelamin setelah kelahiran anak pertama. Yang kedua, suami lebih mendominasi dalam memelihara hak reproduksi mempengaruhi penggunaan kontrasepsi yang umumnya dilakukan oleh istri. Meskipun ada pengaruh dari teman dan petugas kesehatan untuk mencapai kesehatan reproduksi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi masalah pemeliharaan hak reproduksi dalam pernikahan diperlukan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran hak reproduksi dengan suami istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, serta keluarga harus mempersiapkan diri sejak dini demi kesehatan individu yang utuh. Sekian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur Fadila. Mungkin langsung sesi tanya jawab atau bagaimana ya, Bu? Boleh langsung diskusi, Kak. Oke, baik. Mungkin kepada teman-teman boleh yang ingin bertanya boleh fitur reaction yaitu fitur raise hand dipersilahkan. Ada satu pertanyaan yaitu dari Kamus Takim. Boleh Kamus Takim? Oh ya, terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya ya. Izin bertanya, bagaimana TPB itu diterapkan dalam perencanaan intervensi atau kebijakan publik untuk merubah perilaku individu atau masyarakat ya? Baik, Kak Hakim, aku izin mengulang pertanyaannya ya. Jadi, bagaimana TPB ini diterapkan dalam perencanaan intervensi atau kebijakan publik untuk merubah perilaku individu atau masyarakat? Iya Kak, begitu Kak. Oke, baik. Ibu izin dikit dulu ya, Ibu, pertanyaannya. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Manfaatin. Hah? Kok manfaatin? Anda manfaatin ya? Oke, Ibu, mungkin oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi itu Kak Hanifah. Mungkin boleh kepada Kak Hanifah. On mic. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Fatin. Izin bertanya kepada kelompok Kak Fatin terkait apa tantangan atau kritik utama terhadap teori of plain behavior dalam memprediksi perilaku manusia. Mungkin itu aja, Kak. Aku mewakili dari kelompok 5 bersama Kak Jamil. Oke, baik. Tadi pertanyaannya aku izin mengulangi ya Kak Hanifah. Apa tantangan atau kritik utama terhadap teori of plain behavior dalam memprediksi perilaku manusia? Betul, Kak. Oke, baik. Ibu, izin dikit dulu ya Bu sambil kami dari saya dan juga Kak Amal mencari jawabannya. Oke. Mungkin boleh pada teman-teman yang masih ingin bertanya. Sambil menunggu, saya tambahkan ya, apa saya lengkapi ya teman-teman yang tadi dipresentasikan oleh Kak Fatin ya, kelompok 8. Nah, ini gambaran teorinya tadi lengkapnya seperti ini nih, kira-kira. Tadi diperlihatkan nggak gambaran seperti ini yang sampai ke TPB-nya ya? Diperlihatkan Ibu. Diperlihatkan ya, oke. Jadi saya highlight lagi ya perbedaannya antara TRA dengan TPB itu ada di kontrol ya di sini ya. Ada apa kendali.
kendali keyakinan, kemudian persepsi tentang kemampuan ya, kesanggupan atau kompetensi. Kalau di teori yang health belief model tadi di HBM tadi itu um, self efficacy ya, percaya diri ya. Nah, kalau di sini ada perceive power. Kemudian control belief itu keduanya nanti akan mempengaruhi persepsi kemampuan diri untuk mengendalikan apa perilaku yang diniatkan tadi ya. Kalau bahasa agama kita tuh innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi perilaku itu kan berdasarkan dari amalannya, apa dari niatannya gitu. Nah, niatan datang dari mana? Dari sikap dan norma subjektif. Nah, em, sikap. Nah, ini adalah variabel yang sering banget nih, sering sekali digunakan oleh mahasiswa yang melakukan riset bersamaan dengan pengetahuan dan perilaku. Jadi pengetahuan sikap dan perilaku. Biasanya orang pakai istilah PSP ya, pengetahuan sikap perilaku. Nah, sikap itu sebenarnya adalah kalau menurut teori of reason action dan TPB, teori of learned behavior ini adalah bagaimana seseorang itu meyakini bahwa suatu perilaku dengan atribut-atribut yang dimilikinya itu kemudian memiliki dampak tertentu, kemudian dampak itu dievaluasi sehingga orang itu memiliki cenderungan tertentu untuk suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap perilaku tertentu atau bisa juga terhadap objek tertentu. Jadi sikap ini ada yang sikap em, terkait objek, ya, sikap tentang objek, dan ada sikap yang berkaitan dengan perilaku terkait objek tadi. Contoh, ada sikap tentang apa penggunaan alat kontrasepsi misalnya. Nah, alat kontrasepsi kan banyak ya. Nanti teman-teman kalau mau riset harus spesifik tuh, sebaiknya lebih spesifik. Misalnya penggunaan alat kontrasepsi yang ideal tuh. Dulu saya pernah riset, ternyata kondom, bukan bukan yang sifatnya hormonal. Tetapi ternyata kan program pemerintah kan lebih banyak hormonal ya, MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang yang biasanya digunakan oleh perempuan dan itu sifatnya hormonal, isinya hormon dan tentu saja itu relatif mengganggu ya, seringkali mengganggu sistem hormonnya perempuan. Sementara ada alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang sifatnya itu physical barrier aja gitu ya, tanpa menggunakan hormon tertentu. Nah, sekarang orang itu akan memiliki sikap terhadap si kondomnya tadi. Jadi misalnya ada orang yang setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka dengan penggunaan kondom. Dengan kondom tadi ya, dengan keberadaan kondom sebagai alat kontrasepsi. Tetapi itu bisa bisa saja berbeda dengan eh, apakah kalau misalnya nanti dia menikah, lalu ingin merencanakan anaknya dan kemudian menunda kehamilan, apakah kondom menjadi pilihan untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk dia dan pasangannya gitu. Itu adalah em, apa namanya sesuatu yang berbeda dengan sikap yang terkait dengan kondom tadi, objek ya. Kalau pada contoh yang lain misalnya apa? Poligami. Poligami. Saya tanya kepada teman-teman. Siapa yang setuju poligami? Boleh kasih geleng-geleng Kakak Fatin. Tidak setuju ya. Ada yang setuju? Enggak setuju. Oke, tapi bagaimanapun itu kan halal ya. Kalau saya tanya yang bapak-bapaknya, yang laki-laki, setuju nggak poligami? Saya dulu punya teman waktu S1, dia bilang gini, teman saya ini perempuan,
Jadi dia bilang, kalau saya nanti menikah dengan seseorang yang solih gitu ya. Jadi suami saya ini solih. Nah, kemudian eh, ada teman saya yang sampai saat tertentu dia belum menikah, dia bilang ya, saya akan menawarkan kepada teman saya itu untuk menjadi istri keduanya suami saya. Dia bilang gitu. Kebayang nggak ada orang kayak gitu ya? Berarti perhatikan kalau di situ, kalau sampai statementnya seperti itu, berarti sikapnya terhadap poligami itu sangat positif ya. Dan bahkan dia bersedia tuh di poligami pada saat itu. Ini nyata nih, pengalaman nyata nih. Walaupun nggak kejadian juga sih. Nggak kejadian, suaminya keburu meninggal sebelum sempat suaminya yang nggak mau kalau itu kasusnya. Kemudian pas COVID kemarin, qadarullah wafat gitu ya. Tapi memang saya lihat dia mendapatkan suami yang solih gitu. Dianya mungkin mendorong sesuai dengan apa yang dia niatkan di awal, tapi ternyata suaminya yang nggak mau. Nah, itu kan hal yang lain gitu ya. Nah, tapi ada orang yang eh, dia bilang, saya setuju poligami, tapi saya nggak mau suami saya melakukan poligami gitu. Nah, itu contohnya ketika seseorang memiliki sikap yang berbeda antara objek dengan perilaku yang berkaitan dengan objek tadi, gitu ya. Objeknya adalah poligami, tapi perilaku yang berkaitan dengan poligami adalah nanti kalau dia menikah, apakah dia mempersilahkan, apakah dia membolehkan suaminya untuk menikah lagi. Walaupun sebenarnya mungkin saya nggak tahu dalam Islam itu hukumnya gimana. Apakah harus minta izin? Kalau menurut sebagian ustadz nggak usah minta izin juga nggak apa-apa. Ada yang bilang kayak gitu juga. Itu subject to discuss ya. Areanya beda lagi. Nah itu contohnya. Jadi nanti akan ada dua hal tadi. Nah teman-teman nanti tentu pada saat melakukan riset harusnya memilih sikap yang berkaitan dengan perilaku gitu ya, perilaku terkait objek tadi, bukan yang objeknya gitu ya. Jadi nanti statement-statement dalam instrumennya itu harus mengarah ke perilakunya, perilaku penggunaan alat kontrasepsi seperti tadi misalnya, atau perilaku apa gitu ya. Nah, kemudian sikap itu datangnya dari mana? Tadi kembali lagi ya, behavioral belief. Setiap perilaku itu punya atribut. Apa contohnya? Perilaku olahraga. Atributnya apa? Olahraganya spesifik. Olahraganya sukanya apa nih, Kak? Suka olahraga apa, Kak? Ayo, sebut satu olahraga. Renang, Bu. Renang, oke. Apa atributnya renang? Kalau kita mau, Kacamata, oh, kacamata, apalagi baju renang, bajunya tentu. Nah, nggak boleh pakai training sama kaos ya. Nggak apalagi pakai jaket sama sweater. Nah, apalagi Pelampung, Bu. pelampung. Ya, nggak jadi berenang itu ngapung. Nggak gerak dia. Ngambang ya. Tapi kalau berenangnya di laut perlu pakai life jacket gitu ya. Apa namanya? Pelampung. Kalau yang baru belajar ya. Nah, itu atribut-atribut yang digunakan yang di luar dari diri kita. Tapi sebenarnya ada atribut yang melekat tadi ya. Melekat. Misalnya kalau olahraga, apapun olahraganya, itu orang merasa pegel setelah olahraga, malamnya berasa pegel atau besoknya berasa pegel misalnya gitu. Atau pada saat olahraga keringetan, gerah gitu ya. Atau merasa suhu tubuhnya menjadi panas. Jadi nggak nyaman karena badannya itu berasa panas gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya kalau olahraga, habis olahraga tuh lapar misalnya gitu ya. Atau haus, berarti harusnya nyediain uang gitu. Jadi banyak tuh atribut-atribut itu yang kemudian dievaluasi sehingga mengarahkan dia terhadap persetujuan atau kesukaan dan sebaliknya terhadap si olahraga tadi. Itu yang disebut dengan behavioral belief dan evaluation of behavioral outcomes. Nah, ini keduanya kemudian mempengaruhi sikap tadi, sikap kita.
Setelah ditimbang-timbang, akhirnya dia, oh iya ya, kalau dari sisi jangka pendek, olahraga tuh nggak enak ya, sikapnya negatif. Tapi kalau dia pertimbangkan secara jangka panjang, itu bagus ya. Awalnya sih pegel-pegel, tapi kemudian saya merasa badan saya menjadi lebih enteng, misalnya gitu ya. Badan saya menjadi lebih apa aktivitasnya menjadi lebih gesit gitu ya. Alat alat gerak saya kok bisa apa merasa lebih lebih fit dan sebagainya. Endurance-nya lebih panjang gitu ya, kebugarannya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, itu kemudian mengarahkan sikapnya menjadi positif atau negatif berdasarkan behavioral belief dan evaluation of behavioral outcomes. Ya, kemudian satu lagi yang penting juga adalah subjective norm. Kalau dilihat dari definisinya, subjektif itu norma kita gitu ya, norma subjektif dari kita sendiri, dari orang itu. Tetapi ketika dilihat ke belakang, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Fatin dan teman-teman, itu dasarnya adalah normatif belief. Jadi sebenarnya dia mempertimbangkan keyakinan orang lain. Satu lagi adalah motivation to comply, gitu ya. Jadi norma subjektif ini didasarkan pada keyakinan orang lain, tapi orang lain yang signifikan buat dia, signifikan other, sehingga dia akan comply, dia akan patuh pada orang itu. Contoh, seorang ibu sudah diedukasi eh, memberikan ASI pada bayinya, gitu ya. Kemudian eh, apa namanya secara sikap dan sebagainya itu sudah kelihatan arahnya, gitu ya. Dia positif nih, dia udah tahu nih manfaatnya apa dan dia kelihatannya akan berniat untuk memberikan ASI kepada bayinya nanti. Tapi kemudian suatu ketika misalnya nih ibu-ibu, biasa ibu-ibu komplek ya datang tukang sayur. Nah, datang deh tuh ngumpul di tukang sayur, ngapain biasanya? Kumpul di tukang sayur, Gibah, Bu. Ceramah, gibah. gibah. Ibu-ibu gibah, bener banget. Ngerumpi, Bu, ngerumpi. Ngerumpi. Si ibu ini ada tetangganya bilang, cerita, katanya keluarga itu tuh, bapak itu nggak pulang-pulang, misalnya gitu ya. Akhirnya apa rumahnya sepi banget gitu. Padahal istrinya itu sibuk, jadi kayak sibuk sendiri gitu ngurus bayi, udah melahirkan gitu kan. Tapi suaminya tuh kayaknya jarang pulang deh, kasihan ya, capek sendirian gitu, nggak ada yang bantuin, misalnya gitu kan. Pada ngobrolin deh, ngegibahin ibu tadi gitu. Terus ada ibu yang lain lagi nambahin, kasih komentar, dia bilang, ya iyalah, gimana suaminya mau pulang, misalnya gitu ya. Oh, seperti tadi nih, tadi digambarkan di hasil riset saya ya. Kalau di riset saya itu kan ada hak hak pasangan reproduksi, hak reproduksi pasangan menikah itu dikelompokkan menjadi tiga, hak seksualitas, kemudian hak merencanakan kehamilan terkait dengan jumlah dan jenis kelamin anak. Nah, itu siapa yang memutuskan. Kemudian satu lagi terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Jadi saya kelompokkan menjadi tiga kelompok tadi. Nah, pada kasus yang saya ceritakan barusan itu, oh ada ibu yang bilang setelah melahirkan em, si ibu tadi, si apa namanya, si istrinya ini dia udah nggak bisa lagi ngurus dirinya gitu ya. Jadi udah nggak sempet lah pakai baju yang bagus gitu. Bajunya tuh daster ya itu aja gitu kan. Karena dia menyusui ya dia fokus sama bayinya gitu kan. Sehingga suaminya jadinya nggak keurusan, nggak sempet misalnya gitu. Nah, terus badannya juga bentuknya udah nggak bagus lagi, nggak cantik lagi ya. Iyalah dia cari suaminya cari apa namanya, em, apa namanya, mencari pemandangan baru atau apa misalnya gitu ya, ngomongnya namanya ibu-ibu gibah ya. Nah, sehingga hal itu pembicaraan tadi kemudian mempengaruhi ibu yang awalnya tadi mau sudah diedukasi dan kelihatannya berniat untuk memberikan ASI kepada bayinya. Dia menjadi ragu tuh. Wah, nanti kalau saya kasih ASI kayak ibu yang itu dong, nggak sempet
ngurus diri, sibuk sama anak, capek, terus akhirnya badan saya nggak bagus lagi, terus akhirnya suami saya selingkuh kayak bapak yang tetangga situ misalnya gitu. Nah itu dia. Permasalahannya adalah apakah statement ya, gibahan dari emak-emak yang tetangga tadi itu masuk tuh ke dalam normative belief dan motivation to comply-nya tinggi. Kalau dia patuh, dia percaya, dia yakini apa yang digibahin tadi, maka itu menjadi norma subjektifnya dia dan akhirnya menggagalkan niat untuk memberikan ASI kepada bayinya. Bisa ditangkap ya contohnya ya? Atau masih bingung? Oke, saya balikin dulu ke Kak Fatin. Silakan dilanjutkan dulu diskusinya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, saya lanjut. Terima kasih, Kak. Baik, Ibu. Aku izin lanjut. Mungkin aku izin menjawab pertanyaan dari Kak Mustaqim, yaitu yang ini bagaimana theory of plan behavior ini diterapkan dalam perencanaan intervensi atau kebijakan publik untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat. Jadi teori of planned behavior ini memberikan kerangka yang sangat berguna untuk merancang intervensi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat dengan memfokuskan pada tiga komponen utama, yaitu yang pertama sikap terhadap perilaku, yang kedua norma subjektif, dan yang ketiga kontrol perilaku yang dirasakan. Perencanaan intervensi ini dapat mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, norma sosial, dan kemampuan individu untuk mengubah perilaku mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis teori ini, kebijakan dan intervensi publik ini dapat lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang diinginkan pada skala individu maupun masyarakat. Mungkin itu jawabannya kamu Sakim. Apakah ada yang ditanyakan atau masih kurang penjelasannya? Sudah Kak, sudah cukup Kak. Baik, terima kasih Terima kasih kepada Kak. kamu Sakim atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan Kak Hanifah akan dijawab oleh Kak Amal. Mungkin kepada Kak Amal dipersilakan. Iya Kak, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Hanifah. Tadi kan pertanyaannya, apa tantangan atau kritik utama terhadap teori of planned behavior dalam memprediksi perilaku manusia? Nah, TBP ini memiliki beberapa tantangan dan kritik utama dalam memprediksi perilaku manusia. Yang pertama itu tidak semua niat menjadi tindakan. Dalam konsep TBP ini menganggap niat itu kan prediktor utama perilaku, tapi nggak semua, tapi sering ada kesenjangan antara niat dan tindakan. Kayak misalkan kita udah punya niat Kak untuk berolahraga, tapi gagal karena kurang waktu atau motivasi. Nah, yang kedua itu kurangnya mempertimbangkan emosi dan kebiasaan. Teori TBP ini kan fokus pada keputusan yang rasional. Nah, tetapi banyak perilaku yang dipengaruhi oleh emosi atau kebiasaan, kayak makan berlebihan atau merokok yang tidak selalu direncanakan. Nah, yang ketiga itu mengabaikan faktor kontekstual. Teori TBP ini tidak cukup mempertimbangkan pengaruh lingkungan saja, tapi ada seperti pengaruh dari budaya, ekonomi, atau akses ke sumber daya yang bisa sangat mempengaruhi perilaku. Dari saya itu Kak, apa ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas? Apa sudah cukup Kak Hanifah? Sudah cukup Kak Amal, terima kasih banyak untuk jawabannya. Terima kasih Kak Hanifah. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin jika sudah cukup, saya kembalikan kepada Bu Fadilah. Bagaimana Ibu? Oke, saya closing statement dulu ya sebelum nanti ditutup oleh Kak Fatin dan Kak Amal. Jadi teman-teman, dua teori yang tadi digambarkan, ini dua teori pertama ya. Sebelumnya kan strategi ya, strategi Promtes ya.
Nah, ini kita baru masuk di dua model teori dan model perilaku. Teman-teman, nanti kalau mau melakukan intervensi atau mau melakukan riset, teman-teman tinggal pilih teori-teori yang kita bahas ini, yang mana yang paling relate dengan intervensi atau em, apa tema riset yang akan dilakukan, gitu. Jadi jangan mencari kelemahan dari masing-masing teori atau model, gitu ya. Karena setiap teori itu memang dibangun untuk arah tertentu ya, untuk maksud tertentu. Jadi tinggal dicari cocoknya sama teori yang mana. Kalau banyak yang cocok ya udah digabungkan, tapi cuma dipilih aja variabel mana yang teman-teman akan fokuskan. Ya, jadi saya mengingatkan bahwa eh, teman-teman di kesehatan masyarakat ya terutama ya dari S1 sampai S3 hampir semuanya saya lihat itu ya lebih dari 80% itu melakukan riset terkait perilaku. Jadi apapun peminatannya, apapun jurusannya, pada akhirnya ketika melakukan tugas akhir memilih topik itu adalah hampir selalu berkaitan dengan perilaku. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya em, teori-teori dan model yang kita bahas mulai dari hari ini sampai ke belakang gitu ya. Sebelumnya juga di strategi untuk promosi kesehatan karena ini akan menjadi dasar ketika teman-teman nanti melakukan riset terutama ya di akhir masa studi. Itu aja Kak. Terima kasih, silakan ditutup kalau sudah cukup diskusinya. Baik, terima kasih kepada Bu Fadila. Saya juga ingin memberikan saran ya, Bu. Jadi secara keseluruhan, baik dari teori of reason action dan maupun teori of learned behavior ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami motivasi di balik perilaku manusia dan merancang intervensi yang lebih efektif dalam berbagai konteks. Teori Offline behavior ini dengan pendekatan yang lebih holistik, seringkali lebih relevan dalam menjelaskan perilaku yang lebih kompleks, di mana individu ini dihadapkan pada berbagai kendala dan faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan niat mereka. Mungkin eh, sekian presentasi dari kelompok 8 yang mengenai vision action dan teori of behavior. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.